Halo semua, kali ini kita akan membahas buku Argonauts of the Western Pacific karya Bronislaw Malinowski. Seorang antropolog besar abad ke-20 menghabiskan bertahun-tahun di Kepulauan Trobriand, mengamati langsung kehidupan masyarakat asli melalui metode hidup bersama mereka dan menggunakan bahasa lokal. Ia membangun pendekatan baru dalam etnografi yang menekankan pentingnya pengalaman langsung di lapangan. Buku Argonauts of the Western Pacific menjadi bukti dari kerja lapangannya yang mendalam dan inovatif. Dalam pengantar bukunya, Malinowski menegaskan pentingnya mengamati masyarakat pribumi secara menyeluruh, bukan hanya menggambarkan aktivitas mereka, melainkan memahami motivasi, emosi, dan sistem nilai yang mendasarinya. Salah satu fokus utamanya adalah sistem pertukaran antar pulau yang dikenal sebagai kula, sebuah praktik ekonomi yang syarat dengan makna sosial, simbolik, dan magis. Masyarakat Trobriand tidak melakukan kula sekadar untuk mendapatkan barang berharga, melainkan untuk mempererat hubungan sosial, memperkuat status, dan menjalankan kewajiban budaya. Barang yang dipertukarkan, seperti kalung kerang merah, solava, dan gelang kerang putih muali, tidak hanya bernilai material, tetapi juga bernilai prestis. Malinowski menceritakan bagaimana para pelaut Trobriand yang disebut Argonauts mengarungi samudra luas dengan kano besar untuk menjalankan ritual pertukaran ini. Mereka menempuh perjalanan berbahaya, berminggu-minggu di lautan terbuka, hanya untuk menyerahkan atau menerima sebuah barang yang tak dapat dimakan, digunakan, atau dijual kembali, tetapi memiliki makna sosial yang dalam. Salah satu kisah paling menarik dalam buku ini adalah tentang persiapan magis sebelum pelayaran kula. Sebelum berangkat, para pelaut menjalankan ritual magis untuk memastikan keselamatan dan kesuksesan mereka. Mereka percaya bahwa tanpa ritual ini, pelayaran akan gagal atau bahkan mengakibatkan bencana. Malinowski menggambarkan suasana magis ketika sebuah kano besar diluncurkan. Upacara peluncuran itu penuh dengan mantra dan simbolisme, mencerminkan bagaimana dalam pandangan Trobriand, keberhasilan bergantung tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kekuatan supranatural. Dalam perjalanannya, para Argonaut harus menghadapi berbagai bahaya seperti badai, monster laut mitologis, dan bahkan para penyihir terbang Mulukwausi yang dipercaya bisa menggagalkan pelayaran mereka. Ketakutan terhadap kekuatan magis ini begitu nyata hingga mendorong pelaut untuk membawa jimat dan menjalankan ritual perlindungan. Sebuah cerita dramatis terjadi ketika salah satu ekspedisi kula mengalami kapal karam. Para pelaut percaya bahwa penyebab kecelakaan itu adalah serangan para penyihir, dan untuk menyelamatkan diri, mereka menggunakan mantra untuk memanggil seekor ikan raksasa, Tokulubuaidoga, yang secara ajaib membawa mereka ke daratan. Selain mengisahkan perjalanan dan pertukaran, Malinowski juga membahas bagaimana sistem kula membentuk struktur sosial. Status seseorang dalam masyarakat banyak ditentukan oleh keterlibatannya dalam pertukaran kula, siapa mitra kulanya, berapa banyak barang yang ia tukar, dan seberapa sering ia berhasil mengadakan ekspedisi. Posisi kepala suku, misalnya, sangat bergantung pada kemampuannya mengatur pertukaran kula. Seorang kepala suku yang sukses membuktikan kepemimpinannya dengan jaringan relasi yang luas dan prestasi dalam pertukaran, bukan hanya melalui kekayaan material. Malinowski menekankan bahwa sistem ekonomi di Trobriand tidak dapat dipahami dengan logika barat tentang keuntungan semata. Orang Trobriand mengejar kehormatan dan hubungan sosial, bukan sekadar nilai utilitarian dari barang-barang tersebut. Aspek menarik lain yang diungkap adalah bahwa di tengah peraturan ketat tentang pertukaran kula, terdapat pula celah untuk manipulasi, tipu muslihat, dan persaingan licik, mencerminkan kompleksitas perilaku manusia yang universal. Melalui pengamatan mendetailnya, Malinowski menunjukkan bahwa setiap tahap dalam siklus kula, mulai dari pembuatan kano, pelayaran, hingga pertukaran, diwarnai dengan upacara magis yang terstruktur. Ini menandakan betapa magis dan ritual menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Malinowski juga menceritakan kehidupan sehari-hari di Trobriand, di mana kegiatan bertani, membuat kerajinan, membangun rumah, dan berburu ikan semua diiringi dengan upacara magis, menandakan bahwa hampir tidak ada aspek hidup yang dianggap bebas dari kekuatan tak kasat mata. Dalam proses dokumentasi ini, ia tidak hanya mengandalkan observasi, tetapi juga mengembangkan pendekatan partisipatif, ikut terlibat dalam aktivitas lokal, belajar dari dalam bagaimana masyarakat membangun makna terhadap dunia mereka. Kisah lain yang memikat adalah tentang kepercayaan terhadap roh nenek moyang, yang dibandingkan dengan pentingnya sihir sehari-hari ternyata tidak begitu dominan. Bagi orang Trobriand, kekuatan manusia yang diolah melalui sihir jauh lebih nyata dibandingkan dengan intervensi roh. Dalam refleksi akhirnya, Malinowski memperingatkan
mengingatkan bahwa budaya seperti ini perlahan menghilang akibat kontak dengan dunia barat. Ia mendesak pentingnya kerja lapangan yang mendalam sebelum tradisi-tradisi ini benar-benar lenyap. Buku ini kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam antropologi modern, bukan hanya karena hasil lapangannya yang kaya, tetapi juga karena Malinowski memformulasikan metode penelitian etnografi partisipatif yang kini menjadi standar. Melalui Argonauts of the Western Pacific, pembaca dibawa menyelami dunia yang jauh berbeda dari dunia modern, namun memperlihatkan betapa universalnya kebutuhan manusia akan makna, relasi sosial, dan struktur simbolik dalam kehidupannya. Di tangan Malinowski, masyarakat primitif yang selama ini dipandang naif dan sederhana justru muncul sebagai komunitas yang kompleks, penuh aturan, emosi, intrik, dan kepercayaan mendalam akan dunia yang tak terlihat. Melalui mata Bronislaw Malinowski, kita diajak menyelami dunia yang berbeda, sebuah dunia di mana setiap perjalanan, setiap pertukaran, setiap bisikan mantra adalah bagian dari jalinan makna yang membentuk kehidupan manusia. Dari Kula hingga ke misteri sihir dan keberanian Pelaut Trobriand, kita belajar bahwa di balik segala perbedaan budaya, tersimpan kerinduan universal untuk dihormati, untuk terhubung, dan untuk memberi arti pada hidup. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar, dan tentu saja subscribe untuk terus menjelajah dunia buku dan ide bersama saya.